Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagaimana kabarnya hari ini kelas 8J? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar ya, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus berpikir positif, salah satu hanya agar pembelajaran yang kita lakukan akan lebih bermanfaat dan kita juga semangat untuk belajar ya. Baik, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Baik, untuk itu kepada KM Nazwar, Bapak persilahkan. Silakan untuk pimpin doa. Siap. Baik, terima kasih. Semoga doa yang sudah kita panjatkan ini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama adalah pembelajaran yang akan kita lakukan ini menjadi pembelajaran yang bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Kita akan absen terlebih dahulu nih kelas dari kelas 8J. Untuk itu nanti kalau misalnya Bapak sebut namanya, silakan untuk acungkan tangannya. Baik ya, Bapak akan absen terlebih dahulu. Ya. Baik, untuk absen yang pertama Fahra hadir. Yang kedua Nazwar. Selanjutnya setelah Bapak absen, alhamdulillah ternyata kelas dari kelas 8J ini masuk semua ya. Semoga terus bisa masuk dan tetap menjaga kesehatan, apalagi sekarang lagi musimnya penyakit, tetap jaga kesehatan ya. Nah, sebelum kita memulai lagi ke pembelajaran lebih lanjut, nah Bapak akan tanyakan salah satunya materi yang kemarin telah dipelajari. Nah, kemarin itu ada yang tahu materi tentang apa? Menjaga lingkungan. Bagaimana sih cara menjaga lingkungan itu? Ada yang tahu? Bagaimana para? Tidak membuang sembarangan. Terus apa lagi kira-kira? Tidak merusak lingkungan. Apalagi kira-kira? Betul, mengolah sampah, menjaga lingkungan, tidak merusak lingkungan, dan juga mendaur ulang. Nah, itu betul ya. Terutama dalam Quran surat Ar-Rum ayat 41, di mana salah satu halnya kerusakan di muka bumi itu disebabkan oleh siapa? Oleh manusia. Hari ini pembelajarannya, setelah kita mempelajari terkait menjaga alam dan lingkungan, kita akan melanjutkan kepada pematerinya, itu adalah perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita akan mempelajari tentang perilaku amanah dalam kehidupan sehari-hari. Sebelumnya, coba Bapak nanya lagi nih kata pemantiknya. Menurut kalian, apakah penting perilaku amanah? Penting. Coba, pentingnya seperti apa? Ada yang bisa jelaskan? Boleh, Farah, gimana? Menurut saya, amanah itu penting karena itu menunjukkan seberapa terpercayanya orang tersebut. Oke, seberapa terpercaya orang tersebut. Rasanya gimana sih kalau punya teman yang gak amanah? Sedih, kecewa, terus gimana lagi kira-kira? Benar, tidak dipercaya ya dengan hal tersebut. Nah, makanya dari itu kita harus bisa mempelajari lebih lanjut lagi terkait pembelajaran ini, yaitu adalah mempelajari tentang perilaku amanah. Sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait materi menjadi pribadi yang amanah, gitu ya. Nah, adapun kita harus lebih tahu juga terkait tujuan pembelajaran pada kali ini. Kita sama-sama semuanya yang keempat apa? Peserta didik dapat menjelaskan hikmah sikap amanah. Nah, jadi pembelajaran kali ini bukan hanya sekedar pengertian amanah yang kita pelajari, akan tetapi peserta didik juga mesti mengetahui terkait mungkin bentuk-bentuk amanah, kemudian juga penerapan dari sikap amanah, dan yang pasti adalah hikmah dari kita memiliki sikap amanah. Tambahan profil rahmatan lil alaminnya itu adalah keteladanan, qudwah, lurus dan tegas. Sebelum kita lanjutkan lagi ke materi gitu ya, kita akan nih ada sebuah mungkin yang bisa kalian tebak. Coba ada yang tahu nggak ini gambar apa? Boleh pipian, apa itu? Rumput kering. Benar nggak? Betul ya, betul, rumput kering. Ada gambar rumput, ada tulisan ke dan kering. Oke, nah sekarang kita harus tahu nih, ada sebuah tayangan terlebih dahulu yang akan Bapak tayangkan. Mohon simak baik-baik ya. Oke, kalian tonton dulu video ini dengan baik. Silakan simak baik-baik. Itu adalah seorang anak kecil gitu ya. Nah, seorang anak kecil yang dimana dia itu lihat kondisi sendalnya seperti apa? Rusak gitu ya. Rusak, bahkan putus gitu ya. Tidak bisa dipakai kembali. Di sisi lain, ternyata
ada anak yang kaya raya memiliki sepatu yang begitu bagus gitu ya, karena mungkin sepatunya itu adalah sepatu yang baru. Ternyata apa yang terjadi? Sepatu milik orang anak kaya itu tertinggal. Coba menanya nih, menurut kalian kejadian akhirnya bakal seperti apa? Hah? Akan dikasih uang? Akan apa? Dibalikin lagi. Oke, kita coba lihat ya. Kita lihat nih dari tayangan ini. Yang miskin itu ternyata mengembalikan sepatu, mencoba mengembalikan sepatu. Apa yang terjadi? Di luar dugaan, ternyata si anak orang kaya tersebut malah memberikan lagi satu pasang lagi dari sepatu yang dia tidak punya gitu ya. Si anak yang miskin tersebut akhirnya dia memiliki karena dari buah hal yang luar biasa. Jadi menurut kalian bagaimana nih sikap dari si anak kecil tersebut? Apa? Memiliki sikap yang seperti apa? Amanah ya. Amanah. Dia itu melaksanakan yang namanya itu amanah, bukan barangnya yang dia punya, tapi dia juga mengembalikan kembali. Ternyata Allah memberikan hal yang lebih. Salah satu halnya adalah dia diberikan sepatu. Sekarang sebelumnya Bapak sudah bagi kelompok, sudah ya? Punya kelompoknya sudah? Udah, oke. Hari ini kita akan berlanjut, akan mengerjakan sebuah LKPD yang sudah Bapak susun. Untuk pengerjaan LKPD ini, kalian nanti bisa melihat dari yang namanya handphone yang sudah kalian bawa. Apakah sudah bawa handphone? Sudah ya? Oke, boleh. Silakan bukunya disiapkan, kemudian handphonenya pun disiapkan. Nah, Bapak sudah memberikan sebuah link di grup PAI-nya. Salah satunya ada link terkait YouTube materi amanah, serta juga link TikTok dari perilaku amanah. Bapak akan memberikan LKPD-nya. Silakan kalian kerjakan untuk pembelajaran kali ini. Setelah itu nanti kita akan presentasikan hasil dari LKPD-nya. Nah, ini silakan LKPD-nya. Ya, silakan kalian kerjakan LKPD-nya. Boleh silakan dikerjakan. Ya, mulai kerjakan sambil ditulis bersama dengan melihat dari tayangan atau juga dari TikTok yang sudah Bapak sharekan di grup. Coba yang ke sebelah sini, gimana pekerjaannya? Udah hampir beres? Sudah, Pak. Ah, sudah beres. Ada di video ya, tayangan ya? Oke, baik. Bapak mau nanya, coba ke kelompok ini, kira-kira menurut kelompok ini cakupan dari amanah itu apa saja sih? Ada 3, Pak. Ah, 3 apa aja sih kelompok ini, Fadil? Ya. Itu amanah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, apa lagi? Diri sendiri. Ah, diri sendiri, apalagi sama? Pada orang lain. Oke. Baik, anak-anak, apakah sudah beres LKPD yang sudah dibuatnya? Sudah ya? Sudah beres. Baik, sekarang berarti kita akan waktunya presentasi. Oke ya. Untuk presentasi yang pertama, Bapak inginkan adalah kelompoknya dari kelompok yang laki-laki terlebih dahulu lah. Dan persilakan untuk kelompok 1 maju. Berikan aplaus untuk kelompok 1. Ya, baik. Ya, selanjutnya silakan kelompok 1 untuk presentasi. Mangga. Amanah terhadap diri sendiri, contohnya menjaga kesehatan. Ada yang mau ditanyakan? Mau nanya, kenapa menurut kalian amanah kepada diri sendiri itu penting? Nah, betul ya kata Fahra. Mengapa amanah pada diri sendiri itu penting kata Fahra? Ya, kelompok Fahra. Seperti apa? Boleh jawab? Karena apa ya? Diri sendiri itu karena itu titipan dari Allah. Ah, betul. Biasanya. Ah, betul. Nanti lakukan yang aneh-aneh. Oke. Perintah dari Allah. Ah, sip, betul. Setuju? Setuju. Berikan aplaus dulu dong ya. Ah, betul ya. Bagus ya. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amanah itu terbagi menjadi 5, yaitu amanah kepada waktu, amanah harta, amanah lisan, dan amanah jabatan, serta amanah ilmu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, baik. Terima kasih kelompok 2 dan kelompok yang lainnya sudah tampil terkait materi ini. Gitu ya. Kita sudah presentasi setiap kelompok di mana terkait pengertian amanah, cakupan amanah, juga terkait juga jenis-jenis amanah, bahkan hikmah amanah. Bapak ingin tahu nih, menurut kita. Jadi amanah itu apa sih? Apa? Terkait tenang, aman, tidak takut dan dapat dipercaya, terutama adalah apabila kita memiliki kita dititipkan barang sesuatu, kita harus ngapain? Harus amanah, mengembalikan. Seperti halnya tadi video yang sudah ditayangkan. Tadi video tentang apa sih? Tentang apa? Tentang kejujuran. Salah satu halnya anak-anak kecil yang bagaimana? Mengembalikan sepatu yang meski tidak dikenali. Masih dikenali. Berarti itu disebutnya amanah kemana cik masuknya? Aman terhadap orang lain. Dititipkan barang, tapi dia tidak diambil sama sendiri, tapi dikembalikan. Nah, betul. Kemudian apa sih dalil dari amanah itu? Quran surat An-Nisa ayat 58. Kemudian apa sih cakupan dari amanah itu? Amanah kepada Allah. Kemudian dari sendiri apa lagi? Amanah kepada orang lain. Nah, contohnya misalnya ketika kita menjaga kesehatan, itu maksudnya amanah kemana sih? Amanah dari sendiri. Terus ketika kita sholat dengan baik, dengan khusyuk, dengan benar, itu maksudnya amanah kemana? Amanah pada Allah. Terus kemudian ketika kita misalnya dipinjami pulpen terus dibalikin lagi, itu amanah apa? Amanah terhadap orang lain gitu ya. Nah, oke. Baik, setelah kita tahu tadi terkait perilaku amanah, kemudian dalil amanah, kemudian juga cakupan serta jenis bahkan hikmah dari amanah. Nah, sekarang kita akan melaksanakan yang namanya asesmen formatif. Cuman asesmen formatif ini sama terkait materi amanah, namun ada yang lebih berbeda. Kita akan menggunakan yang namanya adalah word wall. Ada yang tahu word wall? Tahu ya? Jadi sebuah asesmen yang berupa dengan permainan. Oke, silakan sekarang Bapak sudah men-sharekan linknya di grup. Coba boleh dibuka untuk linknya. Coba, sob. Ya. Bisa ya? Silakan coba bisa. Coba dilihat. Nah, ini asesmennya hanya 10 soal. Silakan kalian jawab sesuai dengan pertanyaan yang diberikan. Baik, apakah sudah beres pengerjaan asesmennya? Sudah beres. Baik, kalau begitu silakan simpan kembali handphonenya. Bapak akan bertanya dulu nih terkait refleksi untuk pembelajaran kali ini. Bagaimana perasaan kalian setelah mempelajari tentang perilaku amanah? Bagaimana perasaannya? Jadi tahu banyak jenis-jenis. Oke, terus apalagi kira-kira perasaannya? Oke, terus apalagi kira-kira nih kelompok sini apa perasaannya? Apakah senang ketika mempelajari amanah? Alhamdulillah ya kalau senang gitu ya. Yang pasti ketika kita sudah mempelajari perilaku amanah ini, kita juga harus bisa menerapkan apa yang sehari-hari. Jangan hanya sekedar teori. Jadi minggu depan kita ada tugas terlebih dahulu. Tugas untuk minggu depan kita akan membuat sebuah produk. Produknya apa? Produknya adalah terkait video vlog ataupun juga terkait poster, iklan layanan masyarakat, drama terkait perilaku amanah. Silakan nanti kalian diskusikan sama temennya untuk pembuatan produk tersebut ya. Paham ya? Minggu depan juga kita akan mempelajari lebih lanjut. Selain ada perilaku amanah adalah perilaku jujur. Jadi kalian persiapkan dengan baik untuk pembelajaran ini. Baik, itu saya mungkin untuk pembelajaran kali ini. Silakan sekarang kalian boleh siap-siap untuk pulang, bereskan tempat duduknya. Mengakhiri pembelajaran kali ini, mari kita berdoa terlebih dahulu supaya diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan untuk PKM untuk memimpin doa. Mangga. Sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sikap dari salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak juga sayang kalian, terima kasih untuk semuanya.